Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu wa taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa jami'i ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu, kita pelajari akidah kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim, di mana sebagai seorang muslim pegangan kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis. Maka kita harus memahami betul bagaimana maksud kita itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak kaum muslimin yang mengaku pegangan kami Al-Quran dan Sunnah, sumber agama kami Al-Quran dan Sunnah, ternyata ucapannya, perbuatannya, amalannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam kita beragama, ketika kita mengaku sumber agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah, itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan, dipraktekkan, diterapkan dalam keseharian kita, dalam menjalankan, dalam mengamalkan syariat agama Islam yang mulia ini. Maka pada malam hari ini akan kita bahas pembahasan atau tema, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada 3. Yang pertama apa? Keimanan pelaku yang menjadi lawan bagi kekufuran atau kekafiran. Yang kedua adalah ikhlas, beribadah hanya untuk Allah SWT saja. Lawannya adalah syirik atau menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga adalah sesuai sunnah, sesuai petunjuknya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam mengamalkan agama Islam ini. Yang lawannya adalah bid'ah, di mana bid'ah adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam ini. Kita baca penjelasan beliau terkait perkara-perkara yang diadakan dalam agama Islam. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr ketika beliau menjelaskan tentang apa itu bid'ah pada pertemuan yang sebelum ini telah kita pelajari. Kata beliau, fa idza qila laka, kalau kamu ditanya, mal bid'atu, apa itu bid'ah? Ya, kata-kata bid'ah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka kita harus memahaminya. Wa ma khataruha, dan apa bahayanya? Hiya ma lam yakum alaihi dalilun syar'iyyun minal kitabi wa sahih sunnah. Bid'ah adalah apa-apa yang tidak ada dalil syar'inya, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Ya, jadi ketika pegangan kita Al-Quran dan sunnah, maka ketika sebuah amalan kok nggak ada Al-Qurannya, nggak ada sunnahnya, maka inilah yang disebut dengan perkara bid'ah. Mimma yuqsadu bihi ta'bud, di mana dengan amalan tersebut diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada sebuah amalan yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah, diniatkan untuk mendapatkan pahala, tapi nggak ada dalilnya, nggak ada Al-Qurannya, nggak ada sunnahnya. Makanya bid'ah itu tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dalilnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan dari selainnya. Entah itu dari perasaan, dari hawa nafsu,
dari adat istiadat atau dari mengikuti orang banyak, ini dalilnya bid'ah. Fata'abudu lillahi biqaulin aw amalin lam yashra'hu Allahu fi kitabihi aw 'ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtida'un fid din. Maka setiap ibadah kepada Allah, baik itu berupa ucapan maupun amalan, perbuatan yang tidak ada syariatnya dalam Al-Quran maupun sunnah melalui lisan Rasulullah SAW, ia adalah perkara mengada-ada dalam agama. Fata'abbudu lillahi bi adain ibadatin masru'atin ala ghairi sifatil lati dalla 'alaiha asy-syar'u ibtida'un fid din. Maka setiap perkara yang dianggap ibadah ya, atau ibadah kepada Allah yang dikerjakan atau ibadah yang disyariatkan ya, ini termasuk makna yang lain. Maka setiap ibadah kepada Allah, di mana ibadah itu ketika ibadah itu disyariatkan tetapi tidak dengan sifat yang dijelaskan oleh syariat, maka ia juga termasuk perkara mengada-ada dalam agama. Dalilnya ada, tapi sifatnya berbeda. Tidak sebagaimana contoh Nabi ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi ya, berbeda dengan yang dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka ini juga termasuk perkara mengada-ada dalam agama. Faman qayyada ibadatan syar'iyyatan mutlaqatan 'anil zamani awil makani awil adadi bi zamanin muayyanin aw makanin muayyanin aw adadin muayyanin aw ata biha ala kaifiyatin makhsusatin lam ya'ti biha syar'u ihtisanan minhu faqad ibtada'a fi dinillah. Maka siapa yang mengikat suatu ibadah, sebuah ibadah yang mutlak, jadi ketika ibadah itu secara umum dia adalah ibadah yang tidak terikat dengan waktu, atau tidak terikat dengan tempat, atau tidak terikat dengan bilangan. Kemudian ada orang beribadah dengan ibadah tersebut, mengikatnya atau mengkhususkannya pada waktu tertentu, atau dengan mengkhususkannya pada tempat-tempat tertentu, atau dengan bilangan-bilangan tertentu, baik pada waktu tertentu ataupun tempat tertentu ataupun tadi bilangan tertentu, maka dia atau dia mengerjakannya atau atabiha ala kaifiyatin mahsusatin, atau dia mengerjakannya dengan cara yang khusus yang tidak dijelaskan dalam syariat, dengan menganggap hal itu adalah kebaikan, maka dia telah mengada-ada dalam agama Allah. Jadi kalau ada sebuah ibadah tidak dikhususkan waktunya dalam agama Islam ini, tidak dikhususkan tempatnya ataupun bilangannya, kemudian ada yang mengkhususkannya dari tiga hal tadi, maka itu termasuk bentuk mengada-ada dalam syariat Islam ini. Jadi kalau memang tidak ditentukan waktunya, ya kita kerjakan secara umum. Tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan bilangannya, kita lakukan sebagaimana adanya. Kamanistahsana qira'ata suratil Fatihati ba'da salami minas shalah. Seperti orang yang menganggap baik pembacaan surat Al-Fatihah setelah salam dari sholat. Jadi kalau Nabi SAW beserta para sahabat beliau apabila telah selesai sholat fardu, itu beliau membaca dzikir-dzikir setelah sholat. Nah, kalau ada orang kemudian setelah sholat mengkhususkan dengan bacaan surat Al-Fatihah, padahal tidak ada dalil khususnya, maka dia telah mengada-ada dalam syariat agama Islam ini. Tapi membaca Al-Fatihah bagus, tetapi ketika dikhususkan setelah sholat, setiap setelah sholat baca Al-Fatihah, setiap setelah sholat fardu baca Al-Fatihah, nah ini membutuhkan dalil
khusus. Ya, makanya yang dimaksud mengkhususkan ibadah tertentu, termasuk baca surat Yasin. Ya. Kenapa setiap malam Jumat ya, baca surat Yasin bagus, ya, bagus masya Allah. Tapi kenapa dikhususkan tiap malam Jumat? Nah ini yang membutuhkan dalil. Ya. Kenapa juga harus surat Yasin, kok enggak surat Ali Imran ya, atau surat Al-Baqarah? Nah ini juga membutuhkan dalil pengkhususan. Karena para ulama pun menjelaskan pada asalnya, hukum asalnya ibadah itu adalah terlarang. Hukum asalnya ibadah itu adalah terlarang, haram, sampai ada dalil yang menjelaskan kebolehannya. Sebaliknya untuk perkara dunia, untuk urusan dunia itu pada asalnya itu halal sampai ada dalil yang melarangnya. Makanya kalau kita tanya apa hukumnya pecel misalnya, apa hukumnya ketela bakar, ya asalnya apa? Halal, kecuali ada dalil yang melarang akan hal itu. Ya, jadi dalam perkara dunia itu asalnya itu dibolehkan. Nah sebaliknya ketika dalam perkara agama itu asalnya diharamkan. Ya, karena yang berhak untuk menentukan syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengada-ada sebuah syariat baru, nah maka itu butuh dalil. Mana penjelasannya dari Allah? Mana keterangannya dari Rasulullah SAW? Begitu. Makanya kita kalau beragama itu yang pasti-pasti saja. Hidup ini cuma sekali. Kita kalau sudah mati, ya, sudah tinggal tanggung jawab. Tinggal tanggung jawab saja. Tinggal tanggung jawab, ya, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menjalankan agama kita. Makanya yang pasti-pasti saja. Kalau ada dalilnya, kalau ada petunjuknya, kita amalkan. Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW, tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi SAW, maka kita tidak perlu mengamalkannya. Ya. Jadi yang pasti-pasti saja. Ya, jangan kita hanya karena anggapan baik gitu. Ya. Hanya karena anggapan, loh ini kan baik, ini kan baik. Ya. Meskipun memang nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada tuntunannya, tapi kan ini kan baik. Nah ini yang tidak boleh kita menganggap baik sesuatu. Nanti akan kita bawakan penjelasan para ulama terkait permasalahan menganggap baik dalam agama ini. Makanya dalam perkara ibadah tadi, di mana kita disyariatkan atau disyaratkan agar amalan ibadah kita itu diterima, itu adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Dan kelak kita akan ditanya, ketika kita menyelisih Rasulullah SAW dalam peribadahan, ya, kenapa kok kita menyelisihi Nabi dalam beribadah? Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mensyariatkan, kok kita berani-beraninya mengamalkan sebuah amalan yang kemudian kita anggap sebagai ibadah. Kita akan ditanya. Kita tidak ditanya meskipun menyelisih seluruh manusia, tetapi kita akan ditanya ketika kita menyelisihi Nabi SAW. Menyelisihi satu orang ini, Nabi SAW, kita akan ditanya, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa alasan kita sehingga kita itu berani-berani menyelisihi Nabi SAW sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan telah disuruh untuk menyampaikannya hingga agama ini sempurna. Kita lanjutkan. Jadi tadi mengkhususkan bacaan surat Al-Fatihah setelah sholat, setelah selesai salam, maka ini termasuk mengada-ada dalam perkara agama ini. Au qabla naumin masalan, atau sebelum tidur misalnya. Sebelum tidur kita baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya ini bagus, ini berpahala. Kita kalau membaca Al-Fatihah sebelum tidur itu ada pahala khusus. Ya. Pokoknya setiap sebelum tidur itu doa, termasuk doa sebelum tidur. Nah ini yang nggak boleh. Karena tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW.
mengkhususkan bacaan surat Al-Fatihah sebelum tidur. Wa innamal masyru'u qira'atul ayatil kursiyyi wal muawwidzat. Ya. Karena sesungguhnya yang disyariatkan sebelum tidur itu adalah membaca ayat kursi dan muawwidzat, yaitu surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita kalau sebelum tidur itu disyariatkan, dalam hadis disebutkan, mengumpulkan dua telapak tangan kemudian kita tiup, kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan kita itu 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Ini diantara doa sebelum tidur. Doa dan zikir sebelum tidur. Nah, kalau orang beranggapan membaca surat Al-Fatihah termasuk doa sebelum tidur, nah ini membutuhkan dalil. Makanya para ulama begitu tegas dalam mengajak manusia, dalam menjelaskan pentingnya atau wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Jami' Shaghir. Kata Nabi SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, dinamakan dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Ketika kita menjelaskan hadis ini, bukan maksudnya adalah orang yang mengamalkan bid'ah kemudian pasti sesat, pasti masuk neraka, bukan. Ya. Tapi ini ya, adalah penjelasan dari Nabi SAW adanya ancaman bagi orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Sama seperti orang ketika dia berbuat dosa, mencuri misalnya. Siapa yang mencuri maka dia diancam masuk ke dalam neraka karena telah melakukan dosa besar. Ya, seperti itu. Bukan kemudian memastikan orang yang mencuri pasti masuk neraka, bukan. Ya. Makanya kita hanya menjelaskan saja, ya, bahwasanya orang yang melakukan atau mengamalkan amalan-amalan baru dalam agama Islam itu diancam dengan kesesatan dan diancam akan masuk ke dalam siksa api neraka. Ya, bukan memastikan, tapi memberikan ancaman begitu. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ini dia. Nabi SAW pun telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' Shaghir, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, yaitu ajaranku. Walan yatafarraqu hatta yarida 'alayyal haud. Keduanya tidak akan berpisah hingga mendatangiku di telaga. Jadi ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dan juga dengan sunnah Nabi, dengan petunjuk Nabi SAW dalam beragama, ya, bukan dengan perkara yang diadakan setelah beliau, maka kita tidak akan pernah tersesat. Ini dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Abu Khaisamah dalam al-ilmu. Riwayat ucapan beliau ini juga disampaikan oleh Syekh Ali Al-Hasan Al-Habib rahimahullah taala dalam kitab beliau Ilmu Ushulil Bidah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalatun. Ikutilah sunnah, jangan berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian itu telah dicukupi. Jadi cukup kita beramal dengan amalan yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, itu sudah cukup. Gak usah mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari beliau SAW dan para sahabatnya.
Cukup. Jadi kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ulamanya para sahabat, ikutilah sunnah, ikutilah tuntunannya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, dan janganlah berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian itu telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi istilah bid'ah ini juga sudah dipahami oleh para sahabat Nabi, di mana mereka itu gak boleh begitu, dilarang mengada-adakan perkara baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud dan juga para sahabat gak pernah berbuat bid'ah, gak pernah mengada-adakan perkara baru dalam agama. Abdullah bin Wahab, Ibnu Wahab berkata, namanya kurang tahu tapi disebutkan namanya Ibnu Wahab. Dahulu kami sedang berada di sisi Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Kemudian aku menyebut tentang sunnah. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnatu safinatu Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah adalah perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya maka dia akan tenggelam. Ini disebutkan dalam Tarikhud Dimas karya Imam Ibnu Asakir. Jadi sunnah itu, kita kalau berpegang teguh dengan sunnah Nabi, seolah-olah kita itu sedang menaiki kapalnya Nabi Nuh. Seolah-olah kita sedang menaiki perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Ya. Maka siapa yang menaikinya akan selamat, sedangkan yang tidak menaiki kapalnya Nabi Nuh akan tenggelam. Ya, enggak selamat. Ini ancamannya. Kemudian Imam Az-Zuhri, imamnya para imam dan selainnya dari para ulama umat rahimahumullah, beliau mengatakan beserta para imam selainnya, "Alallahil bayanu wa 'alar rasulil al-balagh wa 'alaina taslim." Allah yang menjelaskan, kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan, sedangkan kewajiban kita adalah menerima sepenuhnya. Jadi yang mensyariatkan agama ini adalah Allah. Nabi SAW itu hanya menyampaikan. Nabi pun gak berhak untuk membuat syariat. Beliau itu hanya menyampaikan dari Allah. Nanti akan kita bacakan ayatnya dalam surat Al-Haqqah, bahwasanya Nabi SAW pun tidak berhak untuk mengada-ada suatu ucapan atas nama Allah. Sedangkan bagi kita itu hanyalah menerima saja, menerima sepenuhnya. Sudah yang dijelaskan sama Nabi, yang dicontohkan sama beliau, yang beliau tuntunkan, kita ikuti, kita laksanakan, kita terima. Jangan ditambah-tambahin, jangan pula dikurang-kurangin. Cukup. Ini disebutkan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kemudian Ibnu Aun rahimahullah taala, beliau ketika sakaratul maut, beliau mengatakan, as-sunnah wa iyyakum wal bid'ah. Sunnah, berpegang teguhlah dengannya. Maksudnya begitu. Berpegang teguhlah dengan sunnah. Beliau terus-menerus mengucapkannya sampai beliau berpegang teguhlah dengan sunnah. Wa iyyakum wal bid'ah. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ada dalam agama. Beliau terus mengucapkannya ketika sakaratul maut tersebut sampai beliau meninggal dunia. Ini ulama, wasiat dari para ulama, disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau juga pernah mengatakan, idza wajabtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bis sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Apabila engkau mendapatkan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Ini Imam Syafi'i. Kita sangat menghargai Imam Syafi'i dan para imam
selainnya tentunya. Beliau mengatakan apabila kita mendapati ucapan beliau yang bertentangan dengan sunnah Nabi, kita tinggalkan. Kita ambil sunnah Nabi itu. Ini disebutkan dalam kitab Sifatus Shafwah. Kemudian Asy'ari As-Saqati rahimahullah berkata, qalilun fi sunnatin khairun min katsirin fi bid'atin. Sedikit dalam sunnah adalah lebih baik daripada banyak tapi dalam kebid'ahan. Jadi sedikit dalam sunnah, sedikit tapi sesuai sunnah, itu lebih baik daripada banyak tapi enggak sesuai sunnah. Banyak tapi enggak ada tuntunannya. Maka lebih baik yang sedikit sesuai dengan sunnah. Misalnya kita berzikir dengan zikir yang disyariatkan. Contoh zikir Nabi SAW pernah mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kita mengucapkan dua kalimat ini saja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kita dapat keutamaan tadi. Ini sesuai sunnah. Tetapi apabila kemudian ada orang mengkhususkan dengan membaca zikir ini atau zikir semisalnya dengan bilangan-bilangan tertentu, kemudian diyakini itu ada keutamaan tertentu, siapa yang membaca ucapan subhanallah 1000 kali misalnya, atau 2000 kali, atau 999 kali di malam Jumat misalnya, nanti dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak, rezeki yang banyak. Maka ini tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Maka yang ucapan dua kalimat tadi itu lebih baik daripada ucapan yang tadi, ucapan subhanallah atau semisalnya yang diucapkan tanpa ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dengan mengkhususkannya sebanyak sekian kali. Kemudian imam yang lain, kita bawakan ucapan para ulama agar kita itu semakin kokoh, semakin yakin dengan sunnah ini. Baik. Ya, kita lanjut dulu penjelasan beliau. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullah ta'ala. Wal bid'atu qaulun 'ala Allahi bighairi ilmin. Ya, sekarang beliau mulai menjelaskan kepada kita tentang bahayanya perbuatan bid'ah. Di mana tadi beliau mengatakan atau menjelaskan tentang terkait makna bid'ah, kemudian beliau menjelaskan bahayanya. Wal bid'atu, dan perkara bid'ah itu qaulun 'ala Allahi bighairi ilmin. Ia adalah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wastidraku 'ala syar'ihil kamil, dan merupakan penyelewengan atau penyimpangan dari syariat Islam yang sudah sempurna. Wa syar'a fi dinillahi ma lam ya'zan billah, dan juga perbuatan bid'ah atau perkara mengada-ada perkara baru dalam agama ini adalah termasuk membuat syariat dalam agama Islam ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Wattihamu li Rasulillah SAW bitaksir, dan menuduh bahwasanya Rasulullah SAW itu telah mengurangi syariat Islam ini. Wattafriqu lil muslimin, dan juga merupakan pemecah belah bagi kaum muslimin. Tapi sekarang kita bahas lebih banyak, atau kita jelaskan ucapan beliau ini terkait bahaya perbuatan bid'ah atau perkara mengada-ada dalam agama Islam ini. Hanifidin wa akhwati fillah, ahzani Allahu wa yakum. Maka sesungguhnya para ulama ketika menjelaskan perkara bid'ah atau perbuatan yang mengada-ada dalam agama Islam ini,
semata-mata mereka adalah karena sayang kepada umat Islam. Mereka menyampaikan amanah ilmu, bahwasanya kebenaran itu harus disampaikan meskipun mungkin pahit untuk diterima, meskipun manusia terkaget-kaget mendengarnya. Ternyata ini nggak boleh, ternyata ini nggak ada tuntunannya, ternyata ini amalannya nggak diterima sama Allah. Meskipun begitu, justru mereka itu kasihan, sayang sama umat Nabi Muhammad ini. Di mana umat Nabi Muhammad ini kok sudah banyak menyimpang, sudah banyak menjauh dari sunnahnya Nabi SAW, menjauh dari tuntunannya Rasulullah SAW. Maka para ulama pun menjelaskan bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya, selayaknya untuk ditinggalkan. Cukup bagi kita itu sunnah Nabi, cukup bagi kita itu ajarannya Rasulullah SAW yang telah beliau tuntutkan, telah beliau contohkan, dan juga telah diamalkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Dan para ulama pun menjelaskan tentang bahaya mengada-ada perkara baru dalam agama Islam ini. Yang pertama adalah sebab perpecahan. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Kemudian Allah juga telah berfirman dalam surat Al-An'am, kalau tadi Al-An'am ayat 153, Allah Ta'ala juga telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala beliau mengomentari ayat ini dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ada beberapa ayat lain juga yang semakna dengan dua ayat di atas. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa perpecahan umat Islam adalah merupakan kehancuran, dan perpecahan ini akan membuat agama ini hancur, dan realita menunjukkan bahwa perpecahan dan permusuhan muncul ketika perbuatan bid'ah itu terjadi. Perpecahan dan permusuhan itu muncul ketika perbuatan bid'ah itu terjadi. Jadi yang membuat umat Islam ini terpecah belah adalah karena adanya perkara-perkara yang diadakan dalam agama Islam ini, baik berupa keyakinan maupun perbuatan. Itu yang membuat umat Islam itu terpecah belah, sehingga masing-masing kelompok itu mengaku atau merasa dirinya lah mereka yang berada di atas kebenaran dengan kekhususan perbuatan bid'ah mereka. Sehingga antara satu dan yang lainnya saling berpecah belah. Adapun kita apabila mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, ya kita tetap berada di jalur mereka. Kita tetap bersatu di atas ajarannya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Itulah dakwah tauhid dan sunnah. Dan inilah dakwahnya Rasulullah SAW, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan apa yang beliau bawa. Inilah yang diamalkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Nah, kita ikuti mereka, maka insya Allah kita akan selamat dari perpecahan dan kita akan lebih dekat pada keselamatan. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini susah taubat. Susah apa? Taubat. Ya, karena memang harus taubat. Harus taubat. Ini perkara besar, mengada-ada perkara baru dalam agama adalah perkara yang sangat besar, di mana pensyariatan itu hanyalah hak Allah. Ketika ada manusia kok kemudian membuat amalan-amalan baru, kemudian menganggapnya ini adalah bagian dari ibadah, ini adalah perkara yang besar, maka orang tersebut harus bertaubat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam
Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Al bid'atu ahabu ila iblisa minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kenapa kok lebih dicintai oleh iblis? Karena perbuatan maksiat itu lebih bisa diharapkan pelakunya itu untuk bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Ya, bagaimana akan bertaubat sedangkan mereka itu menganggap perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang baik. Contohnya adalah bid'ahnya orang Khawarij, di mana mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar ia keluar dari Islam, dan orang yang keluar dari Islam dia harus diperangi. Ini pemahamannya kelompok teroris yang mereka itu mudah mengkafirkan orang-orang selain mereka. Maka ketika mereka meneror orang, meledakkan bom bunuh diri, mereka menganggap itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Baik. Lah kalau mereka menganggap itu adalah perbuatan baik, bagaimana disuruh taubat? Mas, taubat sampean. Masa ngebom orang, banyak orang mati. Loh, kamu yang taubat, masa suruh saya taubat? Saya ini sedang jihad. Nah, begitu. Jadi mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu meledakkan bom seperti itu sedang jihad. Bagaimana kemudian orang jihad kok disuruh taubat? Makanya susah untuk taubat. Bahkan ibaratnya nggak mungkin, kecuali dia memang sudah memahami pemahaman yang benar, baru mereka sadar kemudian baru bertaubat. Maka demikian orang yang mengadakan perkara baru dalam agama Islam ini ya susah untuk bertaubat. Beda sama orang yang sudah maksiat. Orang kalau berzina misalnya, ya, bu taubat bu, ya. Masa berzina jadi menjajakan diri seperti itu. Ya saya tahu ini dosa, saya ini nggak baik, tapi saya butuh makan misalnya. Ya. Jadi dalam hatinya itu sebenarnya menolak. Ya, ketika masih memiliki keimanan, dia aslinya sebenarnya itu menolak. Orang yang mencuri juga tahu kalau mencuri itu adalah perbuatan dosa. Orang yang minum minuman keras begitu. Maka mereka lebih diharapkan lebih mudah untuk bertaubat daripada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Yang ketiga, amalannya tertolak. Berdasarkan riwayat Nabi SAW, dari Nabi SAW, ucapan beliau dan riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, jadi perbuatan mengada-ada dalam perkara agama ini itu tidak diterima oleh Allah, itu ditolak. Ya, capek-capek beramal ternyata tidak dapat pahala, ditolak sama Allah. Kemudian perbuatan bid'ah juga akan menjadi dosa jariyah. Jadi ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Kalau pahala jariyah itu apa? Pahala yang bagaimana? Pahala yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Senang kita bangun masjid, Masya Allah. Kita sudah meninggal, masjidnya masih dipakai orang buat sholat, buat ngaji. Itu pahalanya ngalir terus insya Allah itu, meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Itu pahala jariyah, senang. Punya anak soleh juga begitu. Kita sudah meninggal dunia, punya anak soleh yang terus beramal, kita dapat pahalanya meskipun telah meninggal dunia. Maka ketika ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda dan dari Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada hidayah, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut
tidak ada sedikit pun dari pahalanya yang dikurangi. Ya, dia akan mendapatkan pahala. Ya, akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Layan kusudali kami ujurim saya tidak dikurangi sedikit pun pahalanya dari orang tersebut. Ya, misalnya jenengan mengajarkan doa masuk rumah. Napa Bapak Ibu? Doa masuk rumah? Lupa? Jenengan terakhir masuk rumah kapan? Doa masuk rumah apa? Bismillah. Kita ngajarin orang. Jenengan kalau masuk rumah baca bismillah. Itu ajarannya Nabi. Mendahulukan kaki kanan. Kalau keluar mendahulukan kaki kiri. Doanya apa kalau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka ketika orang tersebut mengamalkan, kita dapat pahala. Meskipun kita sudah meninggal dunia, ya, ketika dia keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, kita terus dapat pahala. Ini pahala jariyah, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala dia. Begitu. Ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga melanjutkan dalam hadis ini, wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang menunjuki orang kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min asamihim syai'an, tidak dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau ada orang ngajarin kesesatan, ngajarin enggak benar, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang diajari. Ya. Ngajarin murid kejelekan, ketika muridnya mengamalkan kejelekan tersebut, orang yang mengajari akan dapat dosanya, ikut dapat dosanya. Bahkan meskipun sudah meninggal dunia, ketika murid-muridnya terus mengamalkannya, apalagi muridnya mengajarkannya kepada orang lain kejelekan tersebut, dia akan terus mendapatkan aliran apa? Dosa. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka betapa ruginya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yang mengajarkan kebid'ahan, ya, ketika dia telah meninggal dunia, ya, dikiranya semasa hidup dia akan memperoleh pahala yang banyak, ternyata dia apa? Mendapatkan dosa yang terus menerus dari orang-orang yang mengikuti kebid'ahannya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Nabi SAW, beliau itu orang yang paling banyak pahalanya. Karena beliau itu orang yang menunjuki manusia kepada kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan, Nabi SAW dapat apa? Pahalanya. Jadi beliau orang yang paling banyak pahalanya. Maka demikian pula para tokoh-tokoh, orang-orang yang mengajarkan kebid'ahan, mereka pun akan mendapatkan dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk juga orang-orang yang mengajarkan keburukan, mengajarkan perbuatan dosa kepada manusia, dan mengajak kepadanya, dia juga akan mendapatkan dosanya. Kemudian diantara bahaya dari perbuatan bid'ah, dihalangi dari telaga Nabi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ana faratukum 'alal haudi wa man waradahu syariba minhu wa man syariba minhu lam yadma ba'dahu abadan. Aku akan mendahului kalian di telaga. Jadi Nabi SAW dikarunia telaga kelak setelah hari kiamat. Para ulama menyebutnya telaga Al-Kautsar. Siapa mendatanginya, ia akan meminumnya. Dan siapa yang meminum darinya, maka setelahnya tak akan haus selamanya. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa yarifuni tsumma yuhalu baini wa bainahum. Dan sungguh akan datang kepadaku suatu kaum yang aku mengenal mereka dan mereka pun mengenaliku, tetapi kemudian dihalang-halangi antara aku dan mereka. Maka Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, innahum minni, mereka itu umatku. Mereka itu umatku, umatnya Nabi. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya kamu itu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan
sepeninggalmu. Fa'aqulu, maka aku pun mengatakan, Nabi SAW mengatakan, suhkon liman baddala ba'di, menjauh bagi orang-orang yang telah merubah ajaranku sepeninggalku. Ini. Jadi orang-orang yang mengada-ada perkara baru dalam agama itu justru diusir sama Nabi. Ya, betapa sedihnya mereka itu. Ya, karena telah mengubah-ubah ajarannya Nabi. Ajaran Nabi sudah sempurna, kemudian diubah-ubah, ditambah atau dikurang-kurangi. Kemudian berikutnya, di antara bahaya dari perbuatan bid'ah, memprotes firman Allah Azza wa Jalla. Firman Allah diprotes. Firman yang mana? Allah telah berfirman bahwasanya agama ini telah sempurna dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Maka orang yang mengada-ada perkara baru, seolah-olah mereka mengatakan ketika Allah berfirman agama ini sudah sempurna, mereka seolah-olah mereka mengatakan, oh belum, masih ada amalan ini, dulu belum ada, sekarang perlu ditambahi. Masih ada amalan ini, ya, begitu, masih perlu tambahan. Ya, jadi seolah-olah mereka menganggap agama ini belum sempurna sehingga perlu ditambah atau perlu dikurangi. Kemudian di antara bahayanya juga menuduh Rasulullah SAW tidak amanah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang mengadakan perkara baru dalam agama, maka seolah-olah dia telah menuduh Rasulullah SAW itu tidak amanah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan. Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang mengada-ada perkara baru dalam agama Islam ini, atau siapa yang membuat bid'ah dalam agama Islam ini dan dia menganggapnya sebagai perbuatan baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Li'anna Allah yaqul, karena Allah SWT telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka apa yang pada hari ayat ini turun bukan bagian dari agama, maka demikian pula pada hari ini dia juga bukan bagian dari agama Islam. Jadi ketika Nabi SAW wafat, ketika Allah telah menyempurnakan agamanya, ternyata sebuah amalan itu tidak ada di zaman Nabi, kemudian kok zaman ini ada, oh berarti itu perkara baru dalam agama. Maka yang pada zaman ayat ini turun bukan bagian dari agama, maka demikian pula pada hari ini juga bukan bagian dari agama. Kemudian yang termasuk bahayanya adalah berdusta atas nama Allah Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa al-Nasr. Maka siapa yang menyatakan bahwasanya sebuah amalan termasuk bagian dari agama, padahal tidak ada wahyu yang menerangkan tentang hal itu, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wahyu itu berasal dari Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW saja, ya, kita bacakan ini dalam surat Al-Haqqah, Allah telah berfirman kepada beliau tentang Nabi Muhammad SAW, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya dia Nabi Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, mengada-ada perkataan atas nama Allah, entah beliau menambah-nambahi dari apa yang Allah firmankan, Allah wahyukan, atau beliau mengurangi, pokoknya dirubah, ditambah-tambah atau dikurangi, ya, beliau mengada-ada. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, dan sekiranya dia Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
urat nadi jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Jadi kalau Nabi saja, Nabi mengada-ada perkara baru dalam agama Islam ini, Nabi Muhammad, itu sama Allah akan dihukum segera. Karena kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, itu disegerakan hukumannya, akan diputus itu apa? Urat nadi jantungnya. Ini Nabi, apalagi selain Nabi. Jadi perkara mengada-ada, perkara baru dalam agama ini bukan perkara yang kecil, ini perkara yang besar dan sangat berbahaya. Kemudian mendapat ancaman siksa api neraka, sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan, dan setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan pembahasan, tinggal sedikit terkait bid'ah, yaitu beliau mengatakan, fa idza qila laka, kalau kamu ditanya, hal fid dini bid'atun hasanatun, apakah di dalam agama ini ada bid'ah hasanah, ya, bid'ah yang baik, apa ada? Ya, sebagian orang mengatakan ini memang enggak ada tuntunannya dari Nabi, di zaman Nabi enggak ada, tapi kan ini baik. Nah, mereka menganggapnya sebagai apa? Bid'ah hasanah. Maka kata beliau, faqul kullu bid'atin dhalalatun. Ya, katakanlah bahwasanya setiap bid'ah itu sesat. Ya, jadi enggak ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik itu enggak ada. Semua bid'ah itu adalah sesat. Ya. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa dalilu, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, jadi agama Islam ini sudah sempurna, maka tidak ada perkara. Ya, jadi semua kebaikan sudah dijelaskan dan semua keburukan pun telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh kita menambahi. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ma taraktu ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sedikit pun yang membuat seseorang dekat kepada surga, yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Ya. Maka tidak ada perkara yang baru dalam agama kemudian dianggap sebagai perbuatan bid'ah yang baik, yang hasanah, itu enggak ada. Dan juga hadis Nabi SAW, dalilnya adalah hadis Nabi SAW juga, yaitu tentang bid'ah tadi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Siapa yang mengada-ada suatu perkara baru dalam agama Islam ini yang tidak ada tuntunan darinya, maka perkara tersebut tertolak. Dan riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa waraddun. Siapa yang mengada-ada perkara, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami dalam agama kami ini, tidak ada tuntunan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, jadi kalau ada perkara baru, ada perkara bid'ah, itu semuanya akan tertolak. Semuanya dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai kesesatan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang baik. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, muridnya Imam Syafi'i, usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun. Pokok agama bagi kami adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian juga dari sini mengatakan bahwasanya ketika kita beribadah itu harus ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan,
Wa yujma'u hadaini syartaini qaulullahi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia itu untuk beramal soleh, dan juga agar dia jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam beribadah kepadanya. Di mana di dalam ayat ini, dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di sana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya syarat diterimanya amalan ibadah itu harus ikhlas, yaitu hanya mengharap pahala dari Allah dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi bukan dengan perkara yang baru-baru dalam agama Islam ini. Maka kita harus beribadah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam agama Islam ini, sehingga amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW ini. Inilah ajaran Islam yang murni, bahwasanya kita dalam kita beramal benar-benar kita hanya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di samping keikhlasan kita, dan kita juga menjauhi perkara yang diadakan dalam agama Islam ini. Semoga Allah menunjuki kita dan semua kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan agama Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan diperhatikan oleh para sahabat beliau, sehingga menjadi amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, apabila ada kebenaran itu dari Allah, apabila ada kekeliruan itu dari saya dan dari setan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang benar adalah benar, dan kita dimudahkan untuk mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya yang salah adalah salah, dan kita dimudahkan untuk menjauhinya. Kita minta kepada Allah agar semoga Allah memberikan limpahan hidayah dan taufiknya kepada kita, kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.